Ya, jadi dari QGIS ini begitu kita buka, di dalam QGIS ini mungkin teman-teman udah tahu kalau QGIS lah ya, mungkin mirip sama ArcGIS, ArcMap-nya gitu. Jadi dalam hal WebGIS ini kita membutuhkan beberapa ekstra plugin. Nah, dalam plugin dalam WebGIS ini kita bisa install ada 2 plugin yang kita butuhkan. Nah, mungkin teman-teman tim konsultan bisa menginstal plugin QGIS to Web dan Quick Map Service terlebih dahulu gitu. Nggak lama sih kayaknya. Jadi kita klik sini kan, di sini ada plugin, manage and install plugin, terus all-nya ini kan install berarti udah terinstall ya. All mungkin kita cari di sini QGIS to Web dan Quick Map Service. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa install pluginnya dulu. Nah, dari install plugin ini kita berlanjut melayout seperti yang yang kita butuhkan nanti kita tampilkan di WebGIS itu. Karena kan kita untuk sekarang mungkin kita menampilkan delineasi aja ya. Nanti ke depannya kita bisa improvisasi dengan menampilkan save file atau layer-layer yang kita butuhkan. Misalkan nanti ada bencana mau coba disampaikan peta interaktif bencana ya kita bisa tampilkan gitu. Jadi kalau kita udah install plugin itu nanti di sini muncul nih di web ini. Di web ini muncul ada 2, QGIS to Web dan Quick Map Service kan. Nah, kita awal-awal itu kan pasti butuh base map ya. Nah, disinilah base map dari si QGIS itu. Kita buka Quick Map Service. Mungkin kalau awal-awal install itu nggak banyak kayak gini kan. Nah, untuk settingnya kita klik setting ini. Untuk membuat jadi banyak ya, more service. Terus kita klik get contributed pack. Nah, ketika udah kita klik get contributed pack-nya itu, kita otomatis bisa dapat beberapa data base map yang ada tersedia di QGIS ini, di Quick Map Service ini. Misal kita mau coba tambahkan Google Satelit, kita tinggal klik sini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Terus kita tambahkan lagi, misalkan kita tambahkan lagi vektornya kan, save filenya dari si RDTR atau delineasi yang kita butuhkan, kita klik browse. Di sini kan ada banyak sebenarnya yang bisa kita tambahkan. Salah satunya format save file. Jadi kita mungkin gampangnya kita pakai save file aja ya. Ini mungkin saya pakai contoh aja BWP Perkotaan Sangatta. Karena saya kebetulan baru megang SHP delineasi ini. Kita masukkan save filenya yang kita butuhkan. Kita add. Nah, seperti ini. Kalau untuk QGIS kan kita tinggal kita edit, modify gitu. Ini simbologinya. Mungkin sekarang yang saya pakai itu ini kali ya, kita pakai warna merah saja.
Ya sebenarnya ini gimana teman-teman sih? Gimana teman-teman mau pakai berapa apa namanya tebal dari si garis BWP ini. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, untuk membuat atau mempublish datanya menjadi WebGIS, kita cukup klik web ini, terus QGIS to web, create web map. Udah create to web map, nanti kan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa apa namanya tab opsional untuk kita setting petanya seperti itu. Jadi di sini kita ada 2 layers, ada BWP Perkotaan Sangatta sama Google Satellite yang kita sudah apa namanya kita tambahkan tadi sebelumnya. Mungkin kalau misalkan kita mau tambahkan ini juga bisa Google Maps yang ada di sini. Seperti ini kan yang biasa kita pakai. Jadi kita ada 2 nih, ada 2 base map, Google Satellite sama Google Normal. Dari QGIS to Web ini kita bikin, nah ini udah ada 3 layer ya. Nah kita bisa preview atau kita bisa lihat dulu dengan update preview ini, oh gimana sih nanti hasilnya nanti di apa namanya di publish-nya, ketika di publish oh seperti ini kan. Jadi kita bisa lihat hasil yang nanti akan terpublish seperti ini. Nah, di sini ada juga tab appearance. Appearance ini kita bisa tentukan mana aja apa namanya list atau layer yang akan kita tunjukkan labelnya seperti itu. Nah, di sini juga ada geolocate user, highlight on hovers, Mesh Project CRS, Measure Tool, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya tambahan untuk di user interface kita nanti. Gitu. Misalkan geolocate users. Geolocate users ini nanti kita bisa, pengguna itu, users itu bisa melakukan apa namanya GPS lokasi dirinya sendiri. Misalkan, oh saya ada di sini, kira-kira zonanya apa ya? Nanti dia otomatis bisa munculin lokasinya dia. Nah, ini seperti ini. Lokasinya dia ada di mana, nah gitu. Nah, jadi ini kebutuhan masing-masing sih sebenarnya. Apakah oh ya udah kita mau nambahin geolocate usersnya atau enggak gitu. Atau kita mau nambahin measure tools-nya, satuannya metrik atau imperial, oh kita tambahin misalkan metrik. Otomatis tambah nih, bisa buat mengukur gitu kan. Nanti dengan menggunakan apa namanya WebGIS itu kita bisa mengukur jarak yang ada di peta interaktif itu seperti itu. Dan sebenarnya ada beberapa macam ini seperti ini. Kita bisa lihat juga misalkan oh extend-nya fit to layers aja atau extend-nya canvas extend. Ya kita bisa sesuaikan itu. Kalau fit to layer extend ya berarti layer extend yang ada di 4 atau 3 ini nanti yang terextend itu keseluruhan dari 3 ini. Jadi lebih baik ini dijadiin canvas to extend aja. Sudah seperti ini. Nah, ekspor. Kita coba lihat dulu ya. Seperti ini kan. Nah, ini juga nih ada apa namanya? Ada beberapa macam sih. Beberapa macam kalau kita yang mau kasih label tuh yang mana misalkan oh ini kita kasih label nih, misalkan BWP-nya atau provinsinya kita bisa lakukan seperti itu.
Ini juga ada add layers list. Misalkan oh layersnya itu mau di expand atau di collapse gitu kan bisa. Misalkan kalau none itu nanti nggak ada nih, kita nggak bisa memilih atau nanti user nggak akan bisa milih gitu kan. Nah, makanya kita bikin jadi collapse aja. Jadi kita ada menu untuk memilih dianya seperti itu. Nah, seperti ini nih. Kan? Jadi dia bisa milih Google Satellite atau Google Maps-nya. Nah, ini bisa kita matiin, dihidupin. Nah, nanti user akan bisa mematikan atau menghidupkan kalau ini kita pilih collapse atau expanded. Kalau collapse itu jadi muka awalnya nanti ketika dia baru buka web gis-nya itu akan tersembunyi gitu. Kalau kita expand dia otomatis langsung kebuka gitu. Seperti ini. Nah, ini kan langsung kebuka ya. Kalau kita mau collapse bisa juga. Jadi dia nggak terbuka. Jadi dia kalau pengen buka menu layer itu tinggal kita klik sini. Setelah kita sudah rasa cukup, kita bisa lakukan ekspor. Nah, ekspor ini kan kita bisa pilih dulu nih, apa namanya, mau disimpan di mana. Nah, kita simpan misalkan, oh kita simpan ke data RDTR, misalkan tadi Sangatta ya, oh, kita simpan di sini gitu kan. Select folder, terus kita ekspor aja. Kita ekspor. Nah, jadi si indeks HTML ini sebenarnya muncul kan, tapi dia ini masih di lokal host alias masih di komputer kita. Nah, bagaimana caranya kita ini untuk melakukan uploading atau menjadikan ini apa namanya online gitu kan? Kita bisa buka file yang tadi kita simpan. Tadi kan kita simpan di sini ya. Nah, dari file yang tadi kita simpan ini, nah di dalamnya ini ada beberapa folder dan file. Nah, folder dan file inilah yang harus diupload ke apa namanya, ke hosting atau server. Jadi kita perlu mengubah data folder ini menjadi zip. Karena memang apa namanya, hosting atau hoster itu bisa membacanya zip seperti itu. Jadi kita misalkan oh yang ini kita kompres jadi zip. Misalkan mau dinamain Sangatta. Kita klik OK. Nah, ini Sangatta inilah yang nanti akan kita upload ke apa namanya, web host. Nah, sekarang kita buka web host-nya. Nah, jadi begitu kita awal kan sebenarnya apa namanya, kita perlu masuk ke apa namanya, ke control panel-nya ya. Dari control panel ini kita apa namanya, kita bisa buka di nih file manager. File manager inilah nanti kita ketemu ibarat kata kalau di Windows itu ininya apa namanya, Windows Explorer seperti itu. Nah, kita kan sudah masuk ke Windows Explorer, nah ibarat kata gitu kan. Kita uploadnya kemana sih? Kita uploadnya ke sini nih, ke public HTML. Di public HTML ini kita buka. Nah, disinilah kita akan upload.
zip apa namanya atau apa namanya WebGIS tadi, bahan WebGIS-nya tadi. Kita upload ke sini. Kita tunggu sampai selesai uploading. Nah, ini kan sudah terupload ya zip-nya ya. Bagaimana sih supaya kita bisa melakukan publishing atau peluncuran WebGIS itu sendiri? Jadi kalau cuma di zip, bentuk zip ini, kita nggak akan bisa, user itu nggak akan bisa mengakses WebGIS kita. Jadi kita perlu mengekstrak dari Sangatta ini ke file public HTML ini. Nah, permasalahannya ada yang bisa langsung ekstrak di sini, ada yang harus menggunakan unzipper PHP ini. Coba kita coba dulu lah di sini Sangatta ini kita ekstrak ya. Nah, contohnya di tempat saya ini nggak bisa langsung mengekstrak menggunakan apa namanya tools yang ada di sini kan. Jadi kita perlu file baru nih atau file apa namanya PHP untuk melakukan extracting. Caranya gimana? Nah, caranya si unzipper ini perlu di-upload ke public HTML. Nah, unzipper.php ini saya coba kirim ke apa namanya ke Zoom ya. Teman-teman udah terima ininya belum? File unzipper PHP-nya via chat. Udah ada, Mas. Udah ya? Udah ada. Kalau sudah di-download, nah kita upload ulang nih. Kita upload ulang ke control panel yang directory public HTML ini. Begitu udah kita upload, nah kita bisa masuk ke unzipper PHP-nya dengan cara gimana? Dengan cara kita masuk dulu nih. Masuk dulu ke situs punya kita. Situs kita apa sih yang tadi kita bikin, misalkan yang punya kami tuh situsnya rdtross 2020.00webhost.com kan ya. Nah, dari webhost.com ini kita tinggal tambahin /unzipper.php. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul zip-nya kan ya. Sudah muncul zip sangatta.zip. Dari sangatta.zip ini kita tinggal unzip arsip, klik. Nah, files unzip successful. Terus kita refresh. ini ke ekstraknya di luar nih. Ke ekstraknya di luar. Karena tadi mungkin salah pas lagi di sini ya, kita extraction path-nya harusnya kita bikin apa namanya folder baru. Cuman ya nggak apa-apa lah kalau misalkan ini udah diekstrak keluar. Jadi ketika udah diekstrak kayak gini, supaya kita bisa buka si WebGIS-nya itu, kita bikin folderisasi baru. Kita bikin folderisasi baru, misalkan Sangatta tes, misal. Nah, folder Sangatta tes ini yang nanti akan jadi apa namanya direktori baru di website kita. Kita tinggal misalkan Sangatta tes.
Nanti di sini nih muncul nih, cuman kan memang belum ada ya, belum belum kita masukin ke directory itu, jadi belum muncul. Nah, jadi kita tinggal tinggal kita pindahin directory yang tadi kita udah eh, kita udah ekstrak ke directory sangat atas ini. Tadi filenya apa aja sih yang sudah di-upload? Nah, itu bisa kita lihat di file tadi. Jadi kan ada image, layer, resource, styles, web font, index. Nah, ini file-file inilah yang perlu kita masukkan ke folder tadi, seperti itu. Jadi kan layer, image, resource, styles, web font, web font index, web font sama index, HT access nih bukan nih. Jadi kita pindahin ke folder sangat atas tadi. Nah, kan udah pindah nih, ada di sini semua. Nah, website kita tadi yang /sangat_attes otomatis sudah terisi WebGIS yang kita punya itu. Kita tinggal enter. Nah, muncul file yang kita butuhkan tadi, yaitu kita udah upload tadi itu. Pencet pula. Nah, seperti ini muncul. Nah, dari WebGIS ini alamat website inilah nanti yang bisa kita share atau kita publish ke pihak pemerintah daerah, seperti itu. Jadi kita bisa kirim ke kita bisa bagikan mungkin pas lagi FGD ke daerah link tersebut untuk nanti bisa jadi interaktif atau peta interaktif dari RDTR OSS ini, seperti itu. Mungkin nanti bisa diganti kali ya pakai Bitly atau apa gitu supaya kelihatannya kalau kayak gini kan kelihatannya kurang profesional lah, karena webhostapp.com atau segala macam. Ketika nanti kita share bentuk kayak gini kan takutnya kelihatan kurang profesional, nanti mungkin dijadiin Bitly aja. Jadi yang link kita share itu bentuknya Bitly, seperti itu. Jadi mungkin ini sih tutorial pembuatan WebGIS. Mungkin ya simple sih sebenarnya, karena yang kita gunakan freeware dan hosting gratis ya. Jadi nggak begitu kita nggak begitu butuh ribet dah. Yang penting tujuan dari peta interaktif ini mudah dipahami sama daerah nanti. Mungkin cukup sekian kali ya dari proses WebGIS ini dari teman-teman konsultan. Mungkin ada yang bingung atau tadi udah coba ternyata ada yang error, gagal atau kayak gimana, mungkin bisa disampaikan ke kami gitu. Mas Fatih, boleh menambahkan Mas Fatih? Oh iya, Pak Teguh. Bapak-bapak, teman-teman semua, tim GIS sebenarnya memang tadi sudah disampaikan Mas Fatih. Ini sebenarnya inisiasi dari subdit kami. Kalau bapak-bapak, teman-teman bandingin sama subdit lain mungkin nggak ada ya. Cuman ini sebenarnya terobosan kami untuk menjawab bahwa pengalaman di 2019 itu banyak sekali ketika kita sudah pada tahap akhir, teman-teman daerah komplain karena mungkin beberapa yang udah ikut acara maupun ikut survei bersama gitu, tapi pada akhirnya di detik-detik terakhir itu mereka menanyakan, merasa tidak melihat peta dan sebagainya dengan alasan yang peta yang ditampilkan selama ini cuman peta JPEG ataupun peta yang ditampilkan secara secara overview gitu. Jadi mungkin tidak terlihat detail untuk teman-teman di daerah. Mungkin ini salah satu untuk menjawab terobosan itu gitu. Karena sudah sering bermasalah
karena dengan teman-teman daerah seperti itu. Jadi setiap kita sudah mau akhir, sudah akhir, tiba-tiba teman daerah mempertanyakan lagi, mungkin membantu juga proses di daerah nanti. Mungkin seperti itu, karena perlu diingat juga bahwa walaupun pekerjaan ini 3 bulan, tidak menutup kemungkinan teman-teman JIS akan sering kami hubungin kembali, karena kan mungkin teman-teman JIS yang sudah pernah mengikuti RDTR OSS, karena proses paling rumit di pelaksanaan RDTR OSS ini nanti setelah petanya jadi, materi teknisnya jadi, petanya jadi, mungkin akan diarahkan untuk bisa kepada OSS gitu. Nah, jadi prosesnya nanti lebih panjang lagi, nanti ada mungkin uji titik lagi seperti dahulu, atau mungkin seperti apa. Mungkin ini salah satu terobosan, mungkin terserah teman-teman bagaimana. Ini kita dari Subdit cuma menyarankan untuk bisa lebih interaktif menggunakan peta seperti itu sih. Jadi di kemudian hari, di akhir-akhir pekerjaan tidak kesulitan dengan menjelaskan dengan teman-teman daerah. Mungkin itu seperti itu ya Mas Fatih nambahannya. Iya, makasih Mas Tangguh. Jadi ya memang benar kata Mas Tangguh, kita memang merasa kesulitan menyampaikan ke daerah kalau bentuknya itu hanya JPEG, atau bahkan mungkin JPEG pun nggak pernah tuh, waktu itu JPEG pun nggak diterima karena konsultannya mungkin ada gimana atau sibuk gimana, nggak terima JPEG gitu kan. Jadi terima cuma hard copy saat FGD, yang hard copy-nya itu hitam putih kan. Jadi gimana cara melihat peta yang hitam putih sedangkan polanya itu berwarna-warni kan. Jadi kalau misalkan dengan peta interaktif ini kan nanti ke depannya mungkin kita bisa upload pola ruang, struktur ruang gitu kan. Jadi dia bisa ngelihat zona di tempat dia itu apa gitu kan. Ternyata udah jadi ini kan. Nanti dia jadi lebih aware gitu, atau lebih sadar, ternyata ini salah nih. Ibarat kata maaf tadi koneksi internetnya kurang bagus. Ya jadi gitulah, seperti yang udah dijelaskan ke Pak Tangguh, inti dari maksud tujuan kita buat WebGIS itu seperti itu gitu kan. Jadi mungkin teman-teman mohon memaklumi kalau misalkan mungkin berbeda dengan subdit lain. Jadi ya pasti di subdit lain belum tentu bikin WebGIS gini. Jadi nggak perlu banding-bandingkan dengan konsultan di subdit lain, karena memang ini improvisasi dari subdit kami seperti itu. Mungkin dari teman-teman tim konsultan ada yang mau bertanya mungkin dari tadi prosesnya, atau kendala nanti ke depannya, atau kendala yang ada di sekarang gitu kan. Teman-teman mungkin bisa sampaikan di sini atau via chat nanti gitu. Apakah ada mungkin masukan atau saran dari teman-teman konsultan? Dari tim Kukar sendiri ini udah oke lah ya prosesnya, dari proses yang tadi sudah dijelaskan. Tim Kukar emang udah pernah nyoba, Pak. Oh gitu. Udah pernah nyoba, cuman emang kita kesulitan itu waktu kita nge-publish itu, Pak. Yang dari host itu. Emang kita Jadi belum kali, sampai ini ya, belum sampai berhasil publish ya? Iya, jadi masih kata Bapak tadi masih lokal gitu kan, Pak. Kita coba untuk publish juga. Emang ya dari hostnya mungkin ini, Pak, yang belum kami mengerti untuk nge-publish gitu. ininya gitu, Pak. Tapi kalau kalau lihat ini kan ya udah ada pencerahan lah, Pak. Terima kasih ini, iya. Oke. Jadi intinya sebenarnya di hostingnya itu sih sebenarnya bebas mau pakai hosting apa aja ya. Karena kan hosting itu ada banyak ya, nggak cuma
000webhost.com gitu kan, bisa pakai apa aja. Cuman yang saya sampaikan mungkin yang ini gitu. Nah ini mungkin saya kirimkan hasil dari publish WebGIS-nya gitu. Jadi sebenarnya kendala-kendala kayak gitu tuh bisa dicari sebenarnya di YouTube atau gimana. Cuman kalau misalkan mau zoom lagi terkait kendala, bisa langsung ke saya atau mau chat gitu kan, via WhatsApp terkait WebGIS ini bisa juga ke saya gitu kan. Jadi kami sih berharap Senin itu kita udah bisa saat FGD itu nanti kita udah bisa nge-share gitu ke daerah terkait peta interaktif ini atau link WebGIS ini gitu kan. Gitu. Baik Pak, nanti kami coba lagi dan nanti di report juga nanti ke Bapak hasilnya. Ataupun Iya, walaupun benar. Kalau kalau bisa sih ada di error-error gitu ya, cepatnya kita konsultasi ke Pak Fatih. Jadi sih kita mungkin minta seenggaknya Senin itu kita udah dapat linknya gitu buat kita lihat gitu kan. Oh ini udah bisa diakses ya. Syukur-syukur hari ini udah bisa kita kita terima gitu kan. Jadi udah bisa nih, tim konsultan udah bisa publish peta interaktifnya. Jadi kan kita nanti tinggal kasih linknya seperti itu ya Mas ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau kita lihat juga prosesnya nggak begitu lama sih. Tadi kan paling berapa? 30 menit atau 40 menit. Bahkan kurang kali ya kalau kalau kita langsung ke tujuannya, mungkin kurang kali pembuatan WebGIS ini, karena kan memang yang saya sampaikan mungkin yang sesimpel mungkin supaya supaya nanti juga bandwidth yang ada di hosting itu nggak terpakai percuma gitu. Jadi mungkin jadi perhatian juga ya buat tim konsultan terkait hosting ini. Jadi hosting ini punya bandwidth seperti itu. Nih, ini mungkin saya munculkan ya. Kelihatan nggak tim? Di sini udah kelihatan, Mas. Share screen saya kelihatan ya? Ya, kelihatan, Mas. Nah, jadi kalau kita pakai free hosting itu kan ya pastilah terbatas lah ya. Nggak mungkin free itu dapat fasilitas luar biasa gitu kan. Jadi ini perlu jadi perhatian juga kali ya di space atau ruangan storage-nya, bandwidth-nya juga nih jadi pertimbangan. Dan terkait dua ini sih sebenarnya yang paling penting. Kalau yang ke bawah-bawahnya ya udahlah gitu kan. Nah, untuk kedepannya mungkin kalau mau ngupload bisa dipersimpel gitu dari data save filenya. Misalkan kita mau melakukan uploading pola ruang gitu kan. Nah, kita usahakan pola ruang yang kita upload itu ke dalam sini kita buat jadi simple dulu, karena kan gini ya, ada beberapa pola ruang yang mungkin yang potongannya banyak gitu kan. Karena ada banyak analisis di dalamnya gitu kan. Nah, terkait ini kan sebenarnya bisa kita persimpel ya dengan mungkin di solve atau mungkin dengan eliminate, mengurangi sliver atau potongan kecil yang ada di save file itu. Jadi nanti save file yang kita upload nggak begitu besar gitu, karena itu nanti mempengaruhi dari si di space sama bandwidth ini takutnya, karena ya kan namanya gratisan ya masih sedikit lah gitu. Jadi itu sih paling intinya, save file nanti yang diupload itu harus hati-hati, harus simple lah yang diupload. Seperti itu, jangan save file yang kotor, misalkan masih banyak slivernya, masih banyak, atau fiturnya masih belum simple atau masih kompleks gitu. Itu sih wanti-wanti dari kami gitu.
Ya, teman-teman yang lain mungkin. Ini saya juga kurang tahu nih ya, teman-teman teman-teman Kim Konsultan apa namanya memang udah paham atau gimana, saya juga kurang paham nih. Jadi mungkin teman-teman bisa sampaikan di sini kalau memang ada yang kurang begitu ngeh gitu atau kurang begitu ngikutin prosesnya. Paham, Mas. Aman-aman. Aman lah ya? Ya. Ya, oke. Jelas. Ya, kalau memang udah nggak ada pertanyaan, mungkin nggak usah berlama-lama juga kali ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh via Japri atau mau Zoom lagi ya silahkan gitu kan. Selama mungkin kalau misalkan saya ada waktunya. Tapi mungkin terkait video yang udah direkam ini, saya coba upload. Nanti mungkin mau dilihat-lihat lagi ya silahkan gitu kan. Jadi bisa diulang gitu, seperti itu. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Tangguh? Cukup. Oke. Aman ya berarti ya Pak Tangguh ya. Mungkin kalau misalkan semua juga udah oke lah, berarti kita akhiri dulu kali ya Zoom kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada penyampaian yang salah. Terima kasih untuk tim yang sudah menyempatkan hadir di Zoom kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, saya izin live ya. Silakan.